Ini Saudara, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal pertunjukan stand-up komedi Mensrea. Kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono diajukan ke Polda Metro Jaya Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti terkait materi yang disampaikan dalam tayangan Mensrea di salah satu platform. Pelapor menyebut materi yang disampaikan Panji dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Ada beberapa kasus yang muncul belakangan, katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini Mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah, halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Beberapa hari terakhir, lini masa media sosial kita lagi-lagi memanas. Perdebatan bukan cuma ramai, tapi juga sensitif. Karena yang dibahas bukan sekadar hiburan, tapi menyentuh ranah agama, hukum, kebebasan berekspresi, dan demokrasi. Nama Panji Pragiwaksono kembali jadi perbincangan nasional, bukan karena film baru, bukan karena podcast, tapi karena laporan polisi yang dikaitkan dengan stand-up komedi spesialnya yang berjudul Mensrea. Panji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama terkait materi yang ia bawakan dalam pertunjukan Mensrea. Pelaporan itu dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah pada Kamis 8 Januari 2026. Laporan tersebut bahkan sudah terregister secara resmi dengan nomor STTLP-B-166-I-2026-SPKT-Polda Metro Jaya. Pihak pelapor menyatakan bahwa materi Panji dianggap telah mencemari nama baik organisasi Islam besar di Indonesia. Presidium Angkatan Muda NU Rizky Abdul Rahman Wahid menyebut bahwa Panji dinilai telah merendahkan dan menfitnah NU serta Muhammadiyah melalui materi komedinya. Pernyataan ini langsung memicu reaksi luas, karena sejak awal Mensrea memang bukan materi komedi ringan. Panji secara terbuka menyampaikan bahwa pertunjukan ini adalah kritik sosial dengan bahasa satir dan sudut pandang personal. Namun Sobat Infodong, seperti biasa, tugas kita bukan ikut panas. Tugas kita adalah melihat fakta satu persatu agar tidak terjebak pada narasi sepihak. Fakta pertama, Mahfud MD siap pasang badan. Isu ini makin besar ketika nama Mahfud MD ikut masuk dalam perbincangan. Mantan Menko Polhukam dan pakar hukum tata negara itu secara terbuka menyampaikan pembelaan terhadap Panji. Mahfud menanggapi salah satu materi Panji yang menyinggung Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang disebut-sebut sebagai candaan fisik. Menurut Mahfud, candaan seperti itu tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai penghinaan pidana. Mahfud memberi contoh sederhana, kalau seseorang berkata, "Kamu kok kelihatan ngantuk?" itu belum tentu penghinaan. Bisa jadi sekadar observasi atau candaan. Bahkan jika dianggap penghinaan sekalipun, Mahfud menegaskan bahwa Panji tetap tidak bisa dipidana karena aturan penghinaan terhadap pejabat negara baru berlaku dalam KUHP baru yang efektif sejak 2 Januari 2026. Sementara materi Mensrea disampaikan sebelum ketentuan tersebut berlaku.
Mahfud menegaskan, hukum pidana tidak boleh berlaku surut, dan jika pun perkara ini dipaksakan masuk ke ranah pidana, Mahfud secara tegas menyatakan, Panji tidak akan dihukum, kalau dihukum, saya yang bela. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa isu Panji bukan lagi soal komedi, tapi sudah masuk wilayah prinsip hukum dan kebebasan sipil. Fakta kedua, sikap Panji Pragiwaksono. Di tengah tekanan dan sorotan publik, Panji Pragiwaksono memilih sikap yang relatif tenang. Ia menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Menurut Panji, setiap warga negara punya hak untuk melapor ke aparat penegak hukum, dan ia menghormati hak tersebut, termasuk jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan materinya. Namun, Panji juga menegaskan satu hal penting. Jika dirinya ingin kebebasan untuk berbicara dan berkarya, maka orang lain juga punya kebebasan untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Panji bahkan menyatakan terbuka untuk berdialog. Ia siap menjelaskan maksud dari komedi yang ia buat kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Dengan nada khasnya, Panji mengatakan, "Moga-moga sih tertawa pas saya jelaskan." Sikap ini menunjukkan bahwa Panji tidak menutup diri dan tidak menolak ruang komunikasi. Mas Panji udah mulai merasakan nih, udah mulai hari ini sudah ada yang mulai melaporkan Mas Panji. Bagaimana? Iya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya. Saya selalu bilang gini, kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman, dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joki seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Nah, Sobat Infodong, ini bagian yang sangat krusial. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara tegas membantah keterlibatan institusi NU dalam pelaporan Panji. Ketua PBNU Ulil Absyar Abdallah menyatakan bahwa Angkatan Muda NU tidak dikenal dalam struktur organisasi resmi NU, baik sebagai lembaga maupun badan otonom. Gus Ulil juga menyayangkan pelaporan terhadap komedian. Menurutnya, humor adalah bagian penting dalam kehidupan sosial dan tidak seharusnya langsung dibawa ke ranah hukum. Kita butuh banyak tertawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian dilaporkan, ujarnya. Sikap serupa juga disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah. Melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, Muhammadiyah menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah tidak mewakili sikap resmi organisasi. Muhammadiyah menekankan pentingnya keadaban publik, penyelesaian masalah secara arif, dan menolak generalisasi atas nama institusi. Fakta keempat, PDIP dan isu intimidasi kebebasan bersuara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut angkat suara. Politikus PDIP Guntur Romli menyebut pelaporan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi. Menurutnya, jika tidak setuju dengan isi komedi Panji, respons yang tepat adalah kritik balik, bukan laporan pidana. PDIP menilai tidak ada unsur penghinaan atau penistaan dalam materi mensrea. Guntur juga menyoroti pencatutan nama NU dan Muhammadiyah yang menurut pengurus resmi tidak mengenal kelompok pelapor tersebut. Fakta kelima, ICJR menilai tak ada unsur pidana. Lembaga Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menegaskan bahwa materi mensrea adalah ekspresi seni yang sah. ICJR menilai pelaporan ini sebagai bentuk kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berekspresi. Menurut ICJR, kritik dalam bentuk satir, komedi, atau seni lainnya dilindungi oleh konstitusi. Terlebih dengan berlakunya KUHP 2023, penafsiran pidana harus lebih ketat dan tidak multitafsir. ICJR menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam pertunjukan Panji, baik dari sisi niat jahat maupun dampak hukum. Sobat Infodong, dari seluruh fakta yang sudah kita bahas, satu hal menjadi semakin jelas. Kasus Panji Pragiwaksono bukan sekadar soal satu komika, satu pertunjukan, atau satu laporan polisi. Ini adalah cermin besar tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menyikapi perbedaan pandangan. Tentang bagaimana hukum digunakan, apakah sebagai alat keadilan, atau justru alat tekanan. Dan tentang sejauh mana ruang berekspresi masih benar-benar aman di negara demokrasi. Di satu sisi, ada pihak yang merasa tersinggung dan memilih jalur hukum.
Di sisi lain, ada seniman, akademisi, tokoh hukum hingga organisasi masyarakat yang mengingatkan bahwa tidak semua yang menyinggung perasaan bisa dipidana. Pernyataan PBNU dan PP Muhammadiyah juga memberi pesan penting, jangan mudah menggeneralisasi, jangan cepat menghakimi atas nama kelompok besar, dan jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum melihat sikap resmi institusi. Sementara dukungan dari Mahfud MD, ICJR hingga PDIP menunjukkan bahwa persoalan ini sudah melampaui urusan pribadi. Ini sudah menyentuh prinsip kebebasan berekspresi, seni, dan hukum yang berkeadilan. Sobat Infodong, dalam masyarakat yang dewasa, kritik tidak selalu dibalas dengan laporan. Ketidaksetujuan tidak selalu harus berujung kriminalisasi. Karena jika setiap perbedaan pandangan diselesaikan di kantor polisi, maka ruang dialog akan semakin sempit dan keberanian untuk berpikir kritis akan perlahan mati. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah mensrea adalah kritik yang sah dalam ruang seni atau memang sudah melampaui batas yang bisa diterima? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma ngasih info, tapi info dong.